Halo, bertemu lagi dengan kami dari AOP Academy. Kali ini kita akan membahas cara gampang untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Sebelum kita lanjutkan, mohon klik like, share, and subscribe agar kami makin bersemangat untuk membahas topik-topik seputar akuntansi dan keuangan lainnya. Sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan juga standar internasional, laporan keuangan itu ada 4 jenis. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada laporan arus kas atau kita sebut dengan cash flow. Yang pertama, kita akan membahas tentang neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai aset atau harta perusahaan, informasi mengenai kewajiban atau utang perusahaan, dan permodalan perusahaan. Neraca dibagi dua sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri itu berisi informasi mengenai aset atau harta perusahaan. Sisi kanan itu terdiri dari informasi mengenai kewajiban atau utang perusahaan, baik utang lancar maupun utang jangka panjang. Kemudian informasi mengenai permodalan perusahaan atau ekuitas yang terdiri dari modal dan juga laba ditahan dari perusahaan. Dengan melihat neraca, kita juga bisa tahu berapa besar harta bersih suatu perusahaan. Caranya dengan mengurangkan total aset dengan total kewajiban. Jadi total aset perusahaan yang ada di sisi kiri neraca dikurangi dengan total kewajiban atau utang yang ada di sisi kanan neraca, itu akan menghasilkan yang namanya harta bersih perusahaan. Yang berikutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan usaha suatu perusahaan, kemudian beban usaha suatu perusahaan, pajak penghasilan, hingga laba bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan itu akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Laba kotor ini terdiri dari komponen penjualan dikurangi oleh harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan atau HPP? Jadi HPP itu adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang yang akan kita jual. Nah, pembahasan detail dan rinci mengenai HPP bisa dilihat di video kami yang membahas mengenai HPP. Kemudian beban usaha. Beban usaha ini adalah semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Di situ ada biaya pegawai, listrik, telepon, dan juga ada biaya penyusutan. Beban penyusutan ini adalah beban yang diperoleh karena pemanfaatan aset tetap yang disusutkan selama masa manfaatnya aset tetap tersebut. Nah, pembahasan rinci mengenai beban penyusutan ini ada di video kami yang membahas mengenai beban penyusutan. Laba kotor dikurangi dengan total beban usaha itu akan menghasilkan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini kemudian dikurangi oleh pajak penghasilan yang saat ini tarifnya sebesar 22%. Laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan, maka akan dihasilkan laba setelah pajak atau biasa kita sebut dengan laba bersih. Yang berikutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai permodalan suatu perusahaan. Jadi di situ ada jumlah modal disetor suatu perusahaan dan juga laba ditahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan hingga pada saat ini. Pada laporan perubahan ekuitas, di sisi saldo laba itu dibagi antara saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk saldo laba yang ditentukan penggunaannya itu berisi informasi mengenai
berapa jumlah dari laba perusahaan yang telah diputuskan penggunaannya oleh manajemen. Misalnya untuk ekspansi bisnis, atau untuk melunasi utang, atau untuk cadangan darurat, atau lainnya. Jumlah saldo laba yang ada di laporan perubahan ekuitas itu harus sama persis dengan jumlah laba ditahan yang ada di sisi kanan neraca. Kalau angka ini tidak sama, berarti laporan perubahan ekuitasnya yang keliru atau neracanya yang salah. Kemudian, untuk jumlah ekuitas, itu angkanya juga harus sama persis dengan jumlah ekuitas yang ada di sisi kanan neraca. Jika kalian menemukan angka yang tidak sama, besar kemungkinan laporan perubahan ekuitasnya yang keliru atau neracanya yang salah. Yang terakhir, kita membahas mengenai laporan arus kas atau biasa kita sebut dengan cash flow. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai transaksi-transaksi dari suatu perusahaan yang melibatkan atau mengakibatkan adanya aliran uang masuk atau uang keluar. Jadi, jika ada transaksi-transaksi yang tidak mengakibatkan adanya aliran uang masuk atau uang keluar, maka tidak akan diperhitungkan dalam laporan arus kas. Contohnya adalah biaya penyusutan. Laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Sesuai judulnya, arus kas dari aktivitas operasi ini berisi informasi mengenai transaksi-transaksi, aliran uang masuk dan uang keluar untuk operasional perusahaan. Seperti adanya penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada supplier, pembayaran kepada pegawai berupa gaji, pembayaran pajak, dan lain-lain. Kemudian yang bagian berikutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi perusahaan ini bisa berupa adanya pembelian aset tetap, kemudian adanya investasi pada perusahaan lain, atau investasi pada pasar modal. Bagian yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk transaksi-transaksi yang ada dalam aktivitas pendanaan, itu contohnya seperti apabila perusahaan menerima pinjaman dari bank, atau melakukan pembayaran utang kepada bank, atau melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, jumlah dari arus kas aktivitas operasi dijumlahkan dengan arus kas dari aktivitas investasi, kemudian dijumlahkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, itu akan dihasilkan angka kenaikan atau penurunan kas bersih. Jika aliran uang masuknya lebih besar dari aliran uang keluarnya, maka angkanya akan dihasilkan kenaikan kas bersih. Namun jika aliran uang keluarnya lebih besar daripada aliran uang masuk, maka hasil penjumlahannya adalah berupa penurunan kas bersih. Nah, kenaikan atau penurunan kas bersih ini kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas pada awal periode. Hasil penjumlahan tersebut akan dihasilkan saldo kas pada akhir periode. Nah, perlu diingat di sini bahwa saldo kas awal periode itu harus dipastikan jumlahnya sama dengan yang ada di laporan keuangan atau neraca periode sebelumnya. Kemudian juga untuk saldo kas pada akhir periode itu harus dipastikan angkanya sama dengan yang ada di pos kas dan bank di neraca. Jika angkanya tidak sama, sudah pasti laporan kasnya itu keliru atau neracanya yang salah. Demikian pembahasan mengenai laporan keuangan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika video ini membantumu, jangan lupa di-share pada teman-temanmu agar teman-temanmu juga dapat mengerti dan memahami mengenai laporan keuangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.